bagaimana nasib hukum Indonesia ketika masih sering dicampur adukan, ditunggangi oleh kepentingan politik? Yang saya alami ambur adul. Ambur adul. Singkat. Halo Micaster, saya Dea Tunggal Esti. Senang sekali pada kesempatan podcast hari ini edisi spesial kita kehadiran mantan Gubernur Papua dan sudah hadir di sini kebetulan. Kita akan membahas mengenai khilaf hakim derita kakak Barnabas Swebu. Boleh saya ceritakan latar belakang case ini terjadi pada tahun 2007, betul ya Pak ya? Pada tahun 2007 di Papua akan dibangun suatu PLTA di suatu sungai begitu, dan kemudian ini adalah untuk kepentingan Sungai Kurumuka. Nanti kita dengar sendiri bagaimana ceritanya, dan kemudian ini adalah untuk pastinya kepentingan pengadaan listrik masyarakat sekitar. Nah, menurut tanggapan dari pihak jaksa pada saat itu, ada suatu perusahaan yang bernama PT KPIJ Konsultasi Pembangunan Irian Jaya yang merupakan perusahaan lokal yang sahamnya dimiliki secara mayoritas oleh Bapak Barnabas Swebu dan keluarganya. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, ketika diajukan proyek tersebut dinyatakan tidak memiliki kemampuan secara sendiri, sehingga harus menggandeng begitu suatu PT lain untuk menjadi rekanannya. Dalam perjalanannya kemudian jaksa penuntut umum menyatakan menuduh kakak Bas karena telah menerima sejumlah uang yang merugikan kerugian negara sejumlah 43 miliar. Dan hukuman tersebut sudah dijalani, tetapi banyak pro kontra yang ada di luar sana tentang bagaimana putusan ini banyak kontradiksinya. Kita akan dengar lebih lanjut. Terima kasih Pak Barnabas Swebu telah hadir bersama kita. Terima kasih. Saya boleh baca sedikit ya Pak ya. Bapak adalah Gubernur Irian Jaya tahun 88 sampai 93. Ya, betul ya Pak ya? Dan kemudian menjadi Gubernur Papua ketika tahun 2006 sampai 2011. Ya. Luar biasa sekali Pak, sudah banyak sekali memberikan kontribusi bagi Papua dan negara Indonesia. Tidak banyak, ya, luar biasa, kita pengen dengar sendiri ini dari Pak Barnabas. Pak, tadi begitu banyak cerita di luar sana mengenai case yang telah Bapak jalani. Barangkali boleh cerita menurut Bapak versinya bagaimana? Baik, pertama kebijakan energi terbarukan itu dibentangkan pada tahun itu Presiden SBY untuk kita lebih menggunakan energi terbarukan, antara lain dari air PLTA, dari matahari, dan lain-lain ya. Maka sesuai dengan kebijakan itu saya gubernur mengambil kebijakan untuk bangun PLTA di sungai yang besar dan yang kecil. Yang besar itu 2, Mambramo, dan yang 1 Urumuka. Kenapa Urumuka? Karena itu kapasitas listriknya cukup besar, bisa mencapai sekitar total beberapa titik itu 2.000 lebih megawatt ya, dan cukup besar, dan antara lain bisa dibeli oleh Freeport, dan untuk masyarakat tentu listriknya sangat murah dibanding dengan PLN pada waktu itu. Kemudian saya sudah pensiun 2011, tiba-tiba jadi tersangka, diumumkan oleh KPK pada bulan Agustus 2014. Saya kan selesai gubernur 2011, kan sudah pensiun. Maka saya juga kaget, ya salah saya apa ya? Ya, jadi ini cerita
mengenai salah saya apa. Oh baik, ini Ya, adalah pledoi ya, atau pembelaan ya, pribadi ya ya. Pak ya, dengan Dan, judul dan ini tidak dijawab tidak ditanggapi oleh oleh majelis. penyidik, Ya. oleh jaksa, Ya. oleh hakim sampai hari ini Oke. tidak dijawab. Baik, baik. Yang menjawab adalah buku yang terbit nanti. Dan Oke. peluncurannya di Jakarta juga. Waduh, kita tunggu, kita nantikan Ya. buku mengenai ini. Nah. Kalau boleh Pak, maaf, Ya. sedikit mengenai pledoi Bapak ini. Bapak boleh sampaikan kira-kira poinnya secara pribadi, Ya. pembelaannya seperti Saya apa? belajar Fakultas Hukum. Baik. Ya. Saya sekolah berbahasa Belanda Oh baik. dari SD sampai sekolah menengah. Iya. Jadi saya belajar hukum perlu bahasa Belanda ya. 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 Maka saya tahu ya, geen ya, straf zonder skuld, ini bahasa Belanda. Ya. Tiada seorang pun dapat dihukum Dihukum tanpa kesalahan. Ya. Dan tiada kesalahan menurut hukum tanpa dua alat bukti yang sah Baik. menurut hukum. Sepakat kita. Ya. Maka saya bertanya, hari pertama di penyidik KPK, Baik. bisakah Bapak jelaskan Ya. kesalahan saya? Karena hukum acara pidana mengatakan yang ditersangkakan Ya. perlu diberitahu oleh penyidik Iya. bukti permulaan. Iya. Itu hukum acara pidana. Betul. Iya. Dan keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2014 menetapkan bahwa yang harus diartikan, karena itu bukti permulaan itu multitafsir, yang harus diartikan sebagai bukti permulaan adalah dua Ya, alat bukti. Iya. Ya. Tidak ditampilkan Pak, tidak dikasih tahu pada saat itu. Ya, ini ada ceritanya. Tidak. Tidak Maka sama saya sekali. ajukan pra-peradilan. Oh oke. Pra-peradilan itu lamanya seminggu. Iya. Terhadap Hakim penahanan. minta Iya. KPK bawa Dua alat bukti. Kemudian? sama sekali dia tidak bisa menunjukkan. Oh oke. Lalu? Dan saya harus bebas. Betul. Ya. Pra-peradilannya hasilnya? Ya, ini yang saya cerita. Hari Senin mau dibaca Iya. untuk bebas. Iya. KPK limpahkan kasus saya Oh. ke pengadilan. Oke. Iya. Dakwaan hanya disusun dalam satu malam. Satu malam. Tujuannya apa? Luar Supaya hari Senin yang sama ini dibuka, Iya. supaya yang saya bebas ini Iya. Tidak. ya gugur demi hukum. Betul. Maka gugurlah. Iya. Kita lanjut, ya. Ya, kalau begitu pengadilan berjalan berbulan-bulan. Berapa bulan Ya. Pak lamanya? Bapak masih ingat? Mulai bulan Juli, vonisnya November. Oke. Ya, Cukup cepat ya. ya. Seluruh proses pengadilan ini saya rekam Iya. seluruhnya. Iya. Iya. Kemudian ditranskrip dalam tulisan. Betul. Iya. Semua kata, titik, koma. Iya. Ada, saya lagi simpan. Berita termasuk acara persidangan ya, kalau Pak, ya? seandainya perkara ini dibuka kembali Iya. dari awal, Oke. saya bersedia juga. Maka tidak ditemukan satu bukti pun dalam persidangan itu. Sekian ya, hampir 100 saksi, Iya. termasuk BPK, termasuk lembaga pengadaan barang dan jasa secara elektronik, semua mengatakan tidak ada. Sebentar Pak, kalau boleh saya garis bawahi, salah satu tanggapan dari fraksi jaksa penuntut umum adalah tadi, karena perusahaan KPIJ ini dimiliki Bapak secara mayoritas, namun kemudian ada sejumlah profit yang diterima KPIJ dan diterima. Itu saya perbaiki, salah itu. Nah, kita Ya, sampaikan. yang menang bukan KPIJ. Oh, oke. Ya, PT Indra Karya itu BUMN. Oh, Yang kantor pusatnya Jakarta, dia yang menang proyeknya. tender. Oh, oke, baik. KPIJ diberi pekerjaan untuk survei lapangan Oke. ke hutan itu, Iya. sungai itu. Iya. Ya.
Dan KPIJ itu bukan milik saya. Ya, saya sebagai gubernur tahu aturan, sehingga saya harus keluar, ya, harus akte dirubah, sehingga perusahaannya, aktenya tidak atas nama saya. Dan itu perusahaan sudah hampir 40 tahun saya dirikan, sejak saya masih umur 20-an itu. Ya, bukan untuk keperluan ini, untuk studi dan desain. Ya. Itu PT kami waktu itu, saya pengusahanya bergerak jauh sebelum saya jadi gubernur. Ya. Baik. Jadi PT ini sudah lama ada begitu ya, Pak ya? Ya. Jadi itu saya betulkan ya. Jadi PT Indra Karya yang mendapat proyek itu. Kemudian dia dapat pekerjaan juga untuk survei lapangan, yang PT Konsultasi Pembangunan itu. Itu yang dibelokkan dalam dakwaan. Yang dalam dakwaan, tanggapan saya pada waktu itu imajinasi dari jaksa. Jadi jelas sekarang duduk perkaranya menurut Bapak. Itu konstruksi hukum dalam imajinasi. Supaya saya bersalah. Kira-kira Pak, dengan kita kaitkan dengan perpolitikan, apakah menurut Bapak vonis tersebut kemudian jadi berkaitan dengan politik? Ini banyak profesor menulis di buku itu. Buku yang nanti akan ditampilkan kita nantikan buku tersebut. Begitu. Nanti baca di buku itu. Bukan saya ya. Ini saya, tapi ini 100% mereka netral dan independen. Mereka yang bicara. Nanti kita nantikan. Kesimpulannya adalah tidak ditemukan sedikit pun indikasi kesalahan dan sedikit pun bukti, padahal harus ada 2 alat bukti. Itu penemuan mereka. So why? Pertanyaannya tuh. Itu pertanyaan besar. Betul menjadi hanya satu pertanyaan kata bagi kita menurut saya. Apa itu Pak? Politik ya. Jadi Bapak setuju dengan tanggapan tersebut ya Pak? Banyak Anda boleh, karena itu melanggar hak-hak asasi manusia. Sudah ada deklarasi hak-hak asasi manusia, oleh Perserikatan, ada apa itu International Covenant on Civil and Political Rights. Ini ada kata political rights. Tidak boleh seorang pun dapat dihukum dengan alasan pidana, padahal ini adalah penzoliman, karena kepentingan politik. Dan kebetulan Pak, kemudian case itu Bapak sudah menjalani hukuman ya Pak ya? Berapa total hukuman yang telah dijalani? 8 dengan remisi 7 bulan. Jadi 7 tahun 12 dikurangi 7 tahun 5 bulan. Dan itu lebih berat ya Pak daripada tuntutan jaksa, betul begitu? Lebih berat 8 tahun itu daripada tuntutan jaksa. Apakah betul begitu? Tuntutan jaksa 7 tahun. Hukuman di PN 4,5 tahun. Pada PN? Di PT naik menjadi 8 tahun. Mikester, kita garis bawahi bahwa ada hukuman di mana tuntutan jaksa hanya 7 tahun, tapi kemudian hakim berpendapat lain meningkatkan 1 tahun lagi menjadi 8 tahun, sehingga ada gap 1 tahun di mana nilai hukuman adalah lebih berat daripada tuntutan jaksa. Ini adalah hal yang janggal Pak, jarang sekali terjadi di hukum Indonesia begitu. Menurut Bapak apa yang menjadi alasan adanya hukuman seperti ini? Kalau ada salah, mau berapa aja, jangan kan 7. Kan di undang-undang kan yang maksimum seumur hidup, yang minimum mungkin 5, 4 ya harus terima.
ya. Tapi ini hukum, negara hukum. Ya. Seorang warga negara yang patuh terhadap hukum, di mana di dalam pengadilan yang sah tidak ditemukan sedikit pun alat bukti berdasarkan seluruh fakta persidangan itu, apakah dia boleh dihukum Ya, harusnya oleh majelis hakim? Ya, ya. Karena ini benteng terakhir. Jadi ini penegak hukum yang melanggar hukum. Penegak hukum yang melanggar hukum. hukum. Luar biasa sekali. Baik Pak, kalau kemudian tadi dikatakan ini kaitannya dengan politik begitu ya Pak, dan kemudian sudah banyak ahli-ahli yang juga mendukung akan termuat di dalam bukunya Bapak. Tadi Bapak cerita juga sudah belajar hukum, bahkan banyak belajar bahasa Belanda begitu ya Pak ya. Kedepannya Pak, kira-kira bagaimana nasib hukum Indonesia ketika masih sering dicampur adukan, ditunggangi oleh kepentingan politik? Menurut saya sistem sistem lebih sempit lagi, sistem hukum luas ya, sistem hukum luas. Sekarang lebih sempit sistem peradilan Indonesia. Ya, itu dapat saya katakan yang saya alami amburadul. Singkat. Baik. Apa yang mesti kita saya lakukan hakim pun untuk juga benahi, minta Pak? duit supaya bebas. Oh, ada begitu juga ya Pak ya? Luar Ya, biasa. bukan saya saja. Ini belak-belakan Di loh, seluruh Kakak Bas sudah menyatakan. Banyak ya, begitu ya Pak? Tapi saya harus ya salut untuk hakim yang tidak demikian. Betul. Ada, Ya, tapi tidak banyak. Kalau jujur kepada diri dan kepada bangsa, kalau penegak hukum itu jujur, mau polisi, mau jaksa, ya tidak ada yang bicara tanpa duit. Wah, luar biasa. Ternyata PR kita untuk memperbaiki hukum Indonesia masih banyak ya Pak. Tidak mudah. Tidak mudah. Ya, itu perlu 1-2 generasi. Perombakan total sistem, termasuk generasi muda yang dibentuk di dalam fakultas hukum. Dulu saya belajar, ya, tahun 60-an ya saya di fakultas hukum, itu hukum dagang. Tapi ternyata itu tidak berlaku. Yang berlaku itu dagang hukum. Dagang hukum. Ya. Aduh, sedih sekali kita mendengar begini Pak. Tapi ini adalah suatu kenyataan yang kita tidak bisa tutup mata begitu ya Pak ya. Baik, Baik Pak, kita kembali kepada case yang telah Bapak alami. Kita mendengar bahwa ada beberapa hukum kemudian melakukan bedah hasil eksaminasi terhadap putusan Bapak. Kemudian apa Pak yang mereka hasilkan? Apa kemudian hasil daripada eksaminasi tersebut? Ya, intisarinya yang saya sebut dalam kalimat singkat itu. Ya, hasil dari eksaminasi itu adalah tujuannya hanya satu. Ini putusan pengadilan ini dieksaminasi kembali oleh satu lembaga ya, bukan orang-orang profesor perorangan, yang namanya lembaga Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Seluruh Indonesia. Mereka banyak universitas terlibat dalam eksaminasi ini, dan satu lembaga lagi namanya Lembaga Studi Hukum Indonesia. Ya, hasilnya sama hasil Pak? Itu ya ini yang nanti keluar di buku ini. Waduh, pengen sekali kita nantikan. Kapan Pak kira-kira, berapa bulan lagi kita akan keluar? Ya, kemarin baru saya bicara dengan penerbit, mereka bilang sekitar 3 bulan ke depan ya. Kita nantikan Mikaster 3 bulan jadi, lagi. Mungkin September. Ya. September, mungkin Oktober ya kita akan luncurkan buku ini di Jakarta. Ya. Baik, luar biasa. Satu hal Pak, saya sempat baca bahwa di dalam hasil eksaminasi juga menyarankan harusnya ada rehabilitasi terhadap Bapak. Pendapat Bapak bagaimana? Ya, sebelum rehabilitasi adalah seseorang yang tidak bersalah dihukum
itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Ya. Ya, kita juga sudah meratifikasi mengenai undang-undang hak asasi manusia ya, menjadi undang-undang Republik Indonesia. Ya, karena penegak hukum mulai dari penyidik, jaksa, hakim melanggar hukum, ya ini negara hukum, ini bukan negara kekuasaan. Ya. Jadi ya sesuai dengan hukum harus mereka bertanggung jawab. Ya. Ya. Ya, untuk saya, Ya. ya ini kepentingan saya untuk bersihkan nama baik. Silakan publik baca, Betul. Papua baca, betul saya korupsi atau tidak. Betul. Ya. Ya, dan juga dalam bahasa Inggris itu dibaca. Itu satu. Kedua, ini untuk pembelajaran. Ini pertama untuk seluruh Indonesia kasus saya ini. Ya. Baru satu. Selama Fakultas Hukum berdiri dari sejak Indonesia merdeka. Ya. Tapi yang mengalami bukan saya satu-satunya, banyak. Bersama-sama dengan saya di penjara. Oke. Maka kami mendirikan lembaga eksaminasi nasional. Demi kemanusiaan saya terlibat di situ untuk membela orang-orang kecil yang telah dihukum tanpa kesalahan. Betul. Itu banyak, Ya. ribuan orang. Mikester, dalam adagium hukum kita ketahui lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah dibandingkan menghukum 1 orang bersalah. Tetapi dengan case Kakak Barnabas Webo ini kita ketahui bahwa ternyata banyak sekali orang-orang yang harus dihukum karena korban politik, begitu ya Pak ya. Dan ini adalah PR yang besar, pekerjaan rumah bagi kita semua untuk memperbaiki sistem hukum kita. Boleh disampaikan Pak closing statement dari Bapak, bagaimana kemudian case Bapak ini? Ya, pertama sistem, kalau lebih sistem hukum itu luas ya. Lebih sempit lagi sistem peradilan Pidana Indonesia. Baik. Saya pribadi dan mengalami langsung, saya tidak percaya. Oke. Dan hukum pidana adalah hukum publik. Ya. Publik artinya itu untuk kepentingan masyarakat, bukan pribadi saja. Dan karena untuk kepentingan publik, maka opini publik tidak boleh dipakai untuk menghukum orang yang justru tidak bersalah. Iya. Tapi harus ditampilkan keadilan supaya publik merasa adil. Betul. Begitu ilmu hukum mengajar mengenai hukum publik. Iya. Yang kedua adalah saya mau katakan saya tahu by name siapa yang merekayasa. Ya, saya tahu mereka semua. Baik. Tapi saya tegakkan di sini, saya mengampuni mereka semua. Luar biasa sekali. Walaupun saya diperlakukan seperti binatang, kurung anjing lebih baik lagi daripada kurung manusia. Kalau saya bersalah, saya terima. Tapi kadang-kadang kan saya berpikir, salah saya apa? Ini penyiksaan batin yang luar biasa. Tidak mudah. Tapi saya nyatakan ke publik, saya mengampuni mereka dan saya tidak akan pernah dendam. Yang ketiga, untuk generasi muda kalian ya, sepahit-pahitnya apa yang Anda alami dalam kehidupan, belum tentu semua yang pahit itu tidak bermanfaat. Oke. Semanis-manisnya yang Anda alami dalam kehidupan, belum tentu semua yang manis itu bermanfaat. Betul. Baik. Ya, ambil manfaat dari kepahitan hidup. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak
Setelah sharing bagaimana case Bapak yang luar biasa pahitnya tadi, sekarang Mikaster sudah bisa mendengar bagaimana versi yang beredar di masyarakat dan langsung dari sumbernya langsung. Terima kasih Mikaster, saya undur diri, saya Dia Tunggal Esti. Sampai jumpa dalam Mikaster dalam topik-topik selanjutnya.